Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita senantiasa sehat walafiat. Hari ini Ibu akan membahas mengenai materi neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Nah, berikut ini adalah tampilan dari neraca lajur. Sebelum membahas mengenai neraca lajur perusahaan manufaktur, diharapkan kalian sudah memahami mengenai penyusunan neraca lajur untuk perusahaan dagang. Tampilan dari kolom neraca lajur ini ada 12 kolom ya. Neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, kolom itisar biaya produksi, itisar laba rugi dan neraca. Ini dinamakan ada 12 kolom karena masing-masing poin neraca saldo ini ada 2 kolom. Nah, dalam pencatatan neraca lajur yang pertama kali di sini yang kita cantumkan adalah kolom neraca lajur, tinggal menginput dari soal, tinggal kita pindahkan. Itu neraca saldo atau trial balance. Berikutnya untuk yang penyesuaian ini diambil dari data penyesuaian. Contoh misalnya di data penyesuaian pertama itu kan ada kas di kredit ya, debitnya itu beban administrasi, kita catat beban administrasi. Nih, misalnya beban administrasi bank di debit kita catat 630, kemudian pendapatan bunganya 530, kreditnya lagi kas ya. Kenapa kasnya kredit? Karena bebannya lebih besar daripada pendapatan bunga. Tinggal kita cantumkan, tinggal kita posting, oh di sebelah kredit, di sebelah, nanti kita simpan di kas di kredit. Seperti itu sampai dengan selesai. Nah, setelah kolom jurnal penyesuaian, kolom ketiga adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Ini kalian menselisihkan ya. Semua akun diselisihkan kecuali 2 akun, yaitu akun ikhtisar biaya produksi dan ikhtisar laba rugi. Ulangi, di kolom NSSD semua akun akan kita selisihkan. Contoh misalnya kas ini akan kita selisihkan antara kita jumlahkan ya, antara neraca saldo dan penyesuaian. Ini kita gabung, kita hitung saldo akhirnya. Contoh misalnya di sini ada debit 49.800.000, kemudian di penyesuaian ini ada debit dan kredit. Nah, bagaimana cara menghitung? Kita jumlahkan dulu debit ditambah debit 49.800 ditambah 1.800.000 baru dikurangi kredit. Jumlahnya adalah saldonya adalah 51.500.000, disimpan di sebelah debit karena lebih besar yang debit. Kemudian yang piutang adalah saldo debit di neraca saldo 76 juta. Kemudian di adjustment ada kredit, berarti debit dikurangi kredit. Jumlahnya adalah berapa? Nah, berapa ini disimpan di saldo yang paling besar. Berarti karena debit dan kredit lebih besar debit, berarti 76 juta dikurangi 1.800.000, saldonya 74.200 kita simpan di debit. Berikutnya penyisian, ini enggak ada saldo di neraca saldo ya, sudah tinggal kita simpan 760 di debit, di kredit, maaf di kredit, hati-hati ya. Di kredit kita simpan di kredit. Untuk persediaan bahan baku ini hampir sama dengan kas ya. Ada debit sekian. Nah, ini tidak usah kita hitung, ini di debit ditambah debit dikurangi kredit, udah kita lihat aja. Debit angkanya sama ya di sini. Kita tutup nih, kita catat di kredit impas. Nah, sisanya tinggal ini. Nah, jadi tinggal kita catat di debit ini kita simpan di sini. Ya. Kemudian yang persediaan bahan pembantu. Ini
ada debit 25.300.000, kreditnya 12 juta. Ya kita kurangi 25.300 dikurangi 12, jumlahnya adalah 13.300. Seperti itu ya. Nah ini bagaimana kalau akumulasi? Ada kredit ya, kita jumlahkan, posisinya ada di sebelah kredit, kita tambahkan 25 tambah 25 sama dengan 50. Berikutnya utang dagang nih, tidak ada adjustment, tidak ada penyesuaian. Ya sudah, tinggal kita pindahkan angka ini semua di sebelah kredit. Semua seperti itu. Retur penjualan juga sama, ini enak nih, cepat nih mengerjakannya. Ini tidak ada adjustment ya, tinggal kita pindahkan di sini. Seperti itu. Kecuali dua akun ini, yaitu akun intisar biaya produksi dan laba rugi. Biarkan tetap di debit 302 juta, kemudian di kredit 309 juta. Sama. Nah, setelah kita mengerjakan neraca neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita akan menganalisis satu akun, tiap-tiap akun ya. Ini akan kita masukkan, tinggal kita pilih ya. Mau kita masukkan ke ikhtisar biaya produksi, laba rugi atau neraca. Aturannya adalah akun-akun yang real seperti kas. Akun-akun real itu akun-akun yang ada di neraca, yaitu harta, utang, dan modal. Kita simpan semuanya di neraca. Sehingga untuk akun kas, piutang, dan sebagainya sampai dengan laba ditahan. Nah, ini kita pindahkan ya. Jadi dari kolom NSSD ini kita pindahkan di neraca untuk yang akun real. Nah, berikutnya yang akun yang masuk laba rugi itu akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Ya, akun apa saja? Yaitu akun penjualan, kemudian retur penjualan, potongan penjualan, kemudian semua akun-akun yang berhubungan dengan beban baik beban pemasaran, beban administrasi, dan satu lagi pendapatan dan beban-beban di luar usaha. Ini semuanya kita masukkan di kolom neraca lanjut. Nah, untuk kolom biaya produksi otomatis adalah semua akun-akun yang ada hubungannya dengan perhitungan harga pokok produksi, yaitu yang berhubungan dengan 3 biaya. Masih ingat ya? Yaitu 1 biaya bahan baku, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Maka untuk akun-akun yang termasuk pembelian, ya, pembelian bahan baku, beban angkut masuk, retur pembelian, potongan pembelian. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam kolom ikhtisar biaya produksi. Termasuk juga di sini biaya tenaga kerja langsung, itu termasuk BTK. BOP-nya apa? BOP-nya adalah ini, biaya tenaga kerja tak langsung, kemudian biaya reparasi mesin, BOP lain-lain. Nah, kemudian apalagi? Kemudian adalah ikhtisar biaya produksi itu sendiri. Ini kita masukkan ke kolom ikhtisar biaya produksi. Kemudian satu lagi beban penyusutan mesin ya. Kita simpan di harga pokok produksi. Sedangkan akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban kita masukkan ke laba rugi. Jadi laba rugi yang pertama penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, kemudian beban pemasaran jelas ya, kemudian beban administrasi, kemudian beban bunga. Ini kita masukkan ke laba rugi karena beban bunga ini termasuk beban di luar usaha ya. Kemudian beban kerugian piutang juga sama ya. Beban kerugian piutang ini ada beban lain-lain di luar usaha. Kemudian atau bisa dimasukkan ke beban pemasaran ya, boleh. Kemudian beban administrasi bank, ini jelas ya, beban administrasi. Kemudian pendapatan bunga bank juga pendapatan di luar usaha. Selesai seperti itu. Nah, untuk ikhtisar biaya produksi otomatis kita masukkan di kolom ikhtisar biaya produksi. Sedangkan ikhtisar laba rugi kita masukkan di kolom ikhtisar laba rugi. Nah,
Kalau sudah, baru kita jumlahkan untuk kolom yang ikhtisar biaya produksi. Kita jumlahkan debitnya 763.250, kreditnya 312.700.000 rupiah. Ini kita selisihkan. Nah, selisihnya itu kita namakan dengan harga pokok produksi. Sehingga harga pokok produksinya adalah jumlahnya 450.550. Ini harga pokok produksi itu otomatis akan mempengaruhi terhadap laba rugi ya. Sehingga ini angka yang di debit teknisnya adalah cara pencatatan tinggal kita pindahkan di sebelah debit kolom ikhtisar laba rugi. Baru kolom ikhtisar laba rugi dan kolom neraca ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Nih, ini kita jumlahkan. Nah, maka selisih antara kolom ikhtisar laba rugi dan neraca itu selisihnya harus sama. Nah, selisihnya ini kita namakan dengan saldo laba atau rugi. Laba jika kalau kolom laba rugi itu kolom di kredit lebih besar daripada di debit. Itu untuk laba rugi. Maka akan ada selisih laba. Sebaliknya untuk kolom neraca, kalau di debit angkanya lebih besar daripada di kredit, maka selisihnya kita namakan dengan selisih laba. Sebaliknya ya, kalau untuk ikhtisar laba rugi, misalnya nih di kolom kredit ternyata lebih kecil daripada kolom debit, maka ini kita namakan selisihnya adalah selisih rugi. Berarti angkanya akan muncul di sebelah kredit kalau itu kolom laba rugi. Dan untuk neraca, kalau selisih rugi itu adalah saldo kredit itu pasti akan lebih besar daripada debit, sehingga angka selisihnya kita simpan di kolom debit. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, maka ini akan terlihat balance. Selesai sampai di sini untuk cara mengerjakan neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.